Gunung Salak dengan kemegahannya yang menjulang di Jawa Barat. Bukan hanya sekadar gunung. Ia menyimpan cerita-cerita mistis, legenda, dan jejak spiritual yang telah hidup dalam hati masyarakat Sunda selama berabad-abad. Di balik kabut yang sering menyelimutinya, tersembunyi kisah tentang Raja Siliwangi, pemimpin besar Kerajaan Pajajaran, yang memilih puncak gunung ini untuk sebuah perjalanan yang mengubah hidupnya. Mengapa seorang raja meninggalkan segala kemewahan istananya dan bertapa di tempat yang begitu terpencil? Apa yang ia cari di Gunung Salak, dan bagaimana kisahnya menjadi legenda yang terus dikenang hingga hari ini? Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas kisah luar biasa tentang Raja Siliwangi dan Gunung Salak. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian tekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Di Tatar Sunda, nama Raja Siliwangi tidak pernah lekang oleh waktu. Ia adalah sosok pemimpin besar Kerajaan Pajajaran yang membawa kerajaan itu mencapai puncak kejayaan. Dikenal sebagai raja yang bijaksana, tangguh, dan sangat mencintai rakyatnya, Siliwangi dihormati bukan hanya karena kehebatannya di medan perang, tetapi juga karena pandangannya yang dalam tentang kehidupan, alam, dan spiritualitas. Namun, di balik segala kebesaran itu, Raja Siliwangi menyimpan dilema batin yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan adanya kehampaan di tengah segala kemewahan dan kekuasaan yang ia miliki. Sebagai seorang pemimpin, Siliwangi tidak hanya bertanggung jawab atas kerajaan, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Ia merasa ada hal yang lebih besar dari sekadar kekuasaan duniawi yang harus ia pahami. Hubungan Raja Siliwangi dengan alam begitu erat. Ia percaya bahwa alam adalah bagian dari kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Dalam setiap angin yang bertiup, gemericik air sungai, atau heningnya puncak gunung, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh istana megahnya. Akhirnya, ketika rasa gelisah itu tidak lagi tertahankan, Raja Siliwangi membuat keputusan besar. Ia meninggalkan kenyamanan istana dan memilih untuk bertapa di tempat yang jauh dari keramaian. Tujuannya bukan sekadar melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi untuk mencari pemahaman mendalam tentang makna hidup. Dan dari semua tempat yang ada di wilayah Pajajaran, ia memilih Gunung Salak, gunung yang diyakini memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Keputusannya ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dicari oleh Raja Siliwangi di puncak Gunung Salak? Gunung Salak telah lama dianggap sebagai tempat yang penuh misteri dan kekuatan spiritual oleh masyarakat Sunda. Dalam kepercayaan kuno, gunung bukan hanya sekadar hamparan tanah tinggi, tetapi juga menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam gaib. Gunung Salak, dengan puncaknya yang megah dan hutan lebat yang menyelimuti, dipercaya sebagai salah satu tempat suci di Tatar Sunda. Tempat yang dipenuhi energi mistis dan dihormati oleh banyak orang. Nama Salak sendiri memiliki arti yang mendalam. Dalam bahasa Sunda, Salak dapat merujuk pada sesuatu yang menonjol atau menakjubkan, mengacu pada puncak gunung yang menjulang tinggi. Namun, beberapa cerita rakyat juga menyebut Salak sebagai kependekan dari Salaka, yang berarti perak, mengisyaratkan keindahan dan nilai spiritualnya. Gunung ini menjadi tempat bertapa, memohon petunjuk, atau mencari pencerahan bagi siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Dalam pandangan masyarakat Sunda, Gunung Salak tidak hanya menjadi pusat spiritualitas, tetapi juga tempat bersemayamnya para leluhur. Banyak yang percaya bahwa roh-roh suci mendiami kawasan ini, menjadikannya lokasi yang keramat dan tidak boleh sembarangan didatangi
tanpa tujuan mulia. Keputusan Raja Siliwangi untuk menuju Gunung Salak bukanlah tanpa alasan. Sebagai pemimpin besar, ia memahami bahwa kekuasaan duniawi hanyalah sementara. Ia merasa bahwa untuk memimpin dengan bijaksana, ia harus lebih dekat dengan Sang Pencipta dan menemukan harmoni sejati dalam dirinya. Gunung Salak, dengan auranya yang mistis dan penuh kedamaian, menjadi tempat yang ia pilih untuk melakukan perjalanan batin ini. Dalam perjalanannya menuju Gunung Salak, Raja Siliwangi meninggalkan segala simbol kemewahan dan kekuasaan. Ia berjalan seperti rakyat biasa, ditemani hanya oleh keyakinan dan tekad untuk mencari pencerahan. Banyak yang percaya bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membawa keseimbangan bagi kerajaannya. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apa yang sebenarnya dicari Raja Siliwangi di puncak Gunung Salak? Dan apakah ia berhasil menemukan apa yang ia cari? Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh rintangan menuju Gunung Salak, Raja Siliwangi akhirnya tiba di tempat yang ia yakini sebagai titik awal pencerahan. Hutan yang lebat, suara burung-burung liar, dan kabut yang selalu menyelimuti gunung menciptakan suasana yang magis. Raja Siliwangi merasa bahwa ia telah sampai di tempat yang tepat untuk menemukan jawaban atas dilema hidup yang selama ini membebaninya. Di sebuah lereng sunyi yang jauh dari hiruk-pikuk manusia, Raja Siliwangi memulai pertapaannya. Ia memilih duduk di bawah sebuah pohon besar yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pohon suci. Dengan tubuh yang kokoh, tetapi hati yang penuh kerendahan, sang raja mulai berpuasa dan bermeditasi. Dalam kesunyian itu, ia menyatu dengan alam, mendengarkan bisikan angin, gemericik air, dan bahkan detak jantungnya sendiri. Disinilah keajaiban dimulai. Dalam kesunyian itu, Raja Siliwangi dikisahkan bertemu dengan berbagai makhluk gaib penghuni Gunung Salak. Beberapa berbentuk manusia, sementara yang lain memiliki rupa yang aneh dan menyeramkan. Namun, mereka semua datang tidak untuk menakutinya, melainkan untuk menguji keyakinan dan kesungguhannya. Salah satu sosok yang sering disebut dalam cerita rakyat adalah siluman harimau, simbol keberanian dan kekuatan yang menjadi lambang spiritualitas Sunda. Makhluk ini memberikan pesan kepada Raja Siliwangi. Jika engkau ingin menemukan jawaban, kau harus melepaskan segala keterikatan duniawi. Hanya mereka yang hatinya murni yang bisa memahami kehendak Sang Pencipta. Malam demi malam, Raja Siliwangi terus bermeditasi, bahkan saat angin dingin menggigit dan suara-suara gaib menggema di sekelilingnya. Dalam keheningan yang mendalam, ia mulai merasakan koneksi dengan alam semesta. Ia menyadari bahwa semua makhluk di dunia ini saling terhubung, dan seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Puncak dari pertapaannya terjadi pada suatu malam, ketika Raja Siliwangi mendapatkan penglihatan luar biasa. Dalam visinya, ia melihat sebuah harimau besar yang memimpin kawanan di hutan, menjaga mereka dari bahaya sambil tetap menghormati hukum alam. Raja Siliwangi menyadari bahwa harimau itu adalah representasi dirinya, seorang pemimpin yang kuat tetapi penuh tanggung jawab terhadap yang ia pimpin. Pertapaan itu mengubah pandangannya secara mendalam. Ia menyadari bahwa dilema hidupnya tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan semata, tetapi dengan kebijaksanaan dan keseimbangan. Namun, apakah pencerahan ini cukup untuk mengubah arah hidup Raja Siliwangi? Dan bagaimana pelajaran dari pertapaannya memengaruhi kerajaannya serta masyarakat Sunda? Gunung Salak bukan hanya tempat dengan pemandangan alam yang memukau, tetapi juga menyimpan cerita-cerita spiritual yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah jejak Raja Siliwangi
yang hingga kini dipercaya menjadi bagian penting dari aura magis gunung tersebut. Banyak tempat di Gunung Salak yang dikaitkan langsung dengan legenda sang raja, masing-masing dengan keunikan cerita dan makna spiritual yang mendalam. Di Gunung Salak, terdapat sejumlah tempat yang dianggap sebagai bukti keberadaan Raja Siliwangi selama masa pertapaannya. Berikut adalah beberapa di antaranya. Batu tulis peninggalan Siliwangi. Di beberapa titik di lereng Gunung Salak, ditemukan batu-batu besar yang konon memiliki tulisan atau tanda yang dipercaya sebagai jejak Raja Siliwangi. Batu ini sering dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat yang ingin mencari berkah atau sekadar menghormati leluhur. Gua Pertapaan salah satu gua yang paling terkenal adalah Gua Siliwangi, yang diyakini sebagai tempat di mana sang raja bermeditasi dan mendapatkan pencerahan. Cerita rakyat menyebutkan bahwa gua ini memancarkan energi positif yang luar biasa, dan mereka yang masuk dengan niat tulus akan merasa tenang dan damai. Puncak Manik, sebuah tempat di puncak Gunung Salak yang dipercaya menjadi lokasi Raja Siliwangi, menyatu dengan alam. Pendaki yang mencapai tempat ini seringkali menceritakan pengalaman mistis, seperti mendengar suara gaib atau merasakan kehadiran energi yang tidak biasa. Legenda Raja Siliwangi di Gunung Salak telah membentuk tradisi spiritual yang kuat di kalangan masyarakat setempat. Banyak ritual yang dilakukan di kawasan ini untuk menghormati leluhur dan menjaga harmoni dengan alam. Ritual sedekah gunung masyarakat sering mengadakan upacara sedekah gunung untuk meminta perlindungan dan kesejahteraan. Mereka percaya bahwa Gunung Salak adalah tempat yang dihuni oleh roh-roh leluhur, termasuk Raja Siliwangi, yang dapat memberikan berkah jika dihormati. Pantangan dan aturan khusus para pendaki sering diperingatkan untuk menjaga sikap selama berada di Gunung Salak. Larangan seperti tidak berkata kasar, tidak merusak alam, dan tidak mengambil benda sembarangan dipercaya sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Siliwangi dan penghuni spiritual gunung. Jejak spiritual Raja Siliwangi di Gunung Salak juga mengajarkan pentingnya keselarasan antara manusia dan alam. Dalam pertapaannya, sang raja memahami bahwa keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Hal ini menjadi nilai yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat yang hidup di sekitar gunung. Legenda ini menginspirasi pandangan hidup masyarakat Sunda yang mengutamakan keseimbangan dan harmoni. Mereka percaya bahwa menjaga kelestarian alam adalah bentuk penghormatan kepada leluhur, termasuk Raja Siliwangi, yang telah meninggalkan jejak spiritual di tempat ini. Bagi generasi masa kini, kisah Raja Siliwangi di Gunung Salak menyimpan pesan moral yang relevan. Pentingnya introspeksi diri. Pertapaan Raja Siliwangi mengajarkan bahwa kadang untuk menemukan solusi atas dilema hidup, seseorang harus berani menyepi dan merenung dalam-dalam. Melestarikan alam. Sebagai tempat yang memiliki nilai spiritual dan sejarah, Gunung Salak mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan agar warisan leluhur tetap terjaga. Menghormati tradisi dan budaya. Kisah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang. Legenda Raja Siliwangi di Gunung Salak bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi sebuah warisan yang terus hidup dalam tradisi, kepercayaan, dan budaya masyarakat Sunda. Namun, apa yang sebenarnya terjadi setelah pertapaan Raja Siliwangi? Bagaimana kisah ini memengaruhi identitas Tatar Sunda secara keseluruhan? Kisah Raja Siliwangi yang bertapa di Gunung Salak meninggalkan jejak mendalam dalam budaya, tradisi, dan keyakinan masyarakat Sunda. Lebih dari sekadar legenda, cerita ini telah menjadi warisan yang memengaruhi cara hidup, seni, dan spiritualitas orang Sunda hingga kini.
Gunung Salak bukan hanya dipandang sebagai tempat wisata alam, tetapi juga sebagai situs budaya dan spiritual yang sakral. Legenda Raja Siliwangi tercermin dalam berbagai aspek budaya Sunda, seperti seni tradisional, ritual, dan cerita rakyat. Seni dan kesenian tradisional. Banyak seni Sunda yang mengangkat kisah Raja Siliwangi, termasuk wayang golek dan pantun Sunda. Dalam pertunjukan wayang golek, Raja Siliwangi sering digambarkan sebagai sosok bijaksana yang dekat dengan alam. Pesan moral yang disampaikan adalah pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas. Ritual adat di Gunung Salak. Setiap tahun, masyarakat Sunda mengadakan ritual sedekah gunung di Gunung Salak. Ritual ini tidak hanya untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan, tetapi juga untuk menghormati Raja Siliwangi sebagai leluhur yang dianggap menjaga tempat tersebut. Ritual ini biasanya melibatkan doa bersama, persembahan makanan, dan tarian tradisional. Cerita rakyat yang terus hidup kisah Raja Siliwangi menjadi bagian dari cerita rakyat yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Cerita ini sering diceritakan kepada anak-anak sebagai pelajaran tentang keberanian, introspeksi, dan penghormatan kepada alam. Gunung Salak dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Jawa Barat dan banyak keyakinan spiritual masyarakat yang berakar dari legenda Raja Siliwangi. Aura magis di Gunung Salak. Banyak orang percaya bahwa Gunung Salak memiliki energi spiritual yang kuat. Pendaki sering melaporkan pengalaman mistis, seperti mendengar suara gaib, merasa diawasi, atau tiba-tiba tersesat meski mengikuti jalur yang jelas. Keyakinan ini memperkuat anggapan bahwa Gunung Salak adalah tempat yang dijaga oleh leluhur, termasuk Raja Siliwangi. Larangan dan etika di Gunung Salak pendaki. Dan pengunjung Gunung Salak sering diperingatkan untuk menjaga sikap selama berada di sana. Beberapa pantangan seperti tidak berkata kasar, tidak merusak alam, dan tidak mengambil benda sembarangan dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Siliwangi dan energi spiritual di gunung tersebut. Tempat untuk meditasi dan refleksi Gunung Salak juga menjadi tempat favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan pencerahan spiritual. Beberapa orang percaya bahwa bertapa atau bermeditasi di tempat yang dikaitkan dengan Raja Siliwangi dapat membantu mereka mendapatkan jawaban atas masalah hidup. Kisah Raja Siliwangi di Gunung Salak tidak hanya mengajarkan nilai spiritual, tetapi juga mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan budaya dan alam. Pelestarian tradisi upacara adat seperti sedekah gunung dan seni tradisional Sunda adalah cara masyarakat menjaga warisan kisah Raja Siliwangi. Dengan terus melibatkan generasi muda dalam tradisi ini, mereka memastikan bahwa cerita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hilang oleh arus modernisasi. Konservasi alam Gunung Salak. Sebagai bagian dari kawasan konservasi, Gunung Salak memiliki nilai ekologis yang tinggi. Masyarakat Sunda memandang pelestarian lingkungan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan warisan budaya. Mereka percaya bahwa menjaga hutan, mata air, dan keanekaragaman hayati di Gunung Salak adalah cara untuk menghormati jejak Raja Siliwangi. Pendidikan tentang sejarah dan budaya. Kisah Raja Siliwangi sering diajarkan di sekolah-sekolah di Jawa Barat sebagai bagian dari pelajaran sejarah dan budaya. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa bangga akan warisan leluhur dan mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menghargai tradisi. Legenda Raja Siliwangi yang bertapa di Gunung Salak tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi yang terus hidup di hati masyarakat Sunda. Namun, di tengah arus globalisasi, mampukah generasi masa kini menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kisah ini?
Legenda Raja Siliwangi yang bertapa di Gunung Salak adalah lebih dari sekadar kisah sejarah atau mitos. Ia mencerminkan hubungan mendalam antara manusia, alam, dan spiritualitas yang menjadi inti dari budaya Sunda. Di balik cerita ini, tersimpan pelajaran yang relevan untuk kehidupan kita hari ini. Bagaimana menjaga keseimbangan antara ambisi duniawi, introspeksi spiritual, dan penghormatan terhadap lingkungan. Kisah Raja Siliwangi menunjukkan bahwa alam bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk mencari kedamaian, jawaban, dan pencerahan. Dalam kesunyian Gunung Salak, Raja Siliwangi menemukan keselarasan antara dirinya dengan alam semesta. Bagi kita di era modern, kisah ini mengingatkan pentingnya menjaga alam sebagai warisan yang tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual. Gunung, hutan, dan sungai adalah simbol kehidupan yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Legenda ini menyampaikan pesan mendalam tentang introspeksi dan kesabaran, seperti Raja Siliwangi yang bertapa untuk mencari jawaban atas dilema hidupnya. Kita juga diajak untuk sesekali berhenti, merenung dan memahami diri sendiri di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Harmoni dengan alam. Keberadaan Raja Siliwangi di Gunung Salak mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Harmoni dengan lingkungan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga bentuk penghormatan kepada leluhur dan penciptaan. Pentingnya nilai spiritual. Dalam perjalanan spiritualnya, Raja Siliwangi menemukan arti kehidupan yang lebih dalam. Nilai-nilai ini relevan bagi siapa saja yang mencari makna di tengah dunia yang semakin materialistis. Legenda Raja Siliwangi adalah bagian tak terpisahkan dari identitas budaya Sunda. Melalui cerita ini, masyarakat Sunda menemukan kebanggaan atas sejarah dan warisan leluhur mereka. Jejak Raja Siliwangi di Gunung Salak tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga pengingat tentang pentingnya melestarikan tradisi dan menjaga nilai-nilai luhur yang diajarkan. Perjalanan spiritual Raja Siliwangi di Gunung Salak memberikan kita pelajaran tentang arti introspeksi, hubungan dengan alam, dan pentingnya menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, mampukah kita mengambil hikmah dari legenda ini untuk membangun kehidupan yang lebih bermakna? Mari kita renungkan bersama, dan jangan lupa untuk menjaga warisan budaya dan alam untuk generasi mendatang.